Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 Juli sama dengan tanggal 29 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan untuk satu video saya akan bahas kurang lebih 6 saham. Nanti jangan lupa cek video yang lainnya ya. Ada beberapa video untuk minggu ini tanggal 25 sama dengan 29 Juli 2022. Tapi sebelum saya bahas saham-sahamnya, terlebih dahulu saya akan umumkan event yang akan datang ya. Jadi sebentar ya, saya ganti dulu slide-nya. Jadi untuk event yang akan datang, 10 saham terbaik dalam menghadapi inflasi atau krisis dan tekanan global ya, seperti itu ya. Jadi akan saya bahas 10 saham yang terbaik ya pilihannya. Kemudian untuk eventnya itu tanggal 30 Juli 2022 hari Sabtu ini ya, jamnya jam 8.45 sama dengan jam 1 siang ya, seperti itu ya. Jadi ada dua pilihan, onsite atau online ya. Untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya termasuk Sidoarjo ya, bisa join yang onsite, nanti disediakan lunch, snack, kopi dan juga tea ya, seperti itu ya. Untuk online di luar wilayah Surabaya ya. Kalau wilayah Surabaya sih saya sarankan untuk datang onsite ya, langsung aja ya, lebih enak. Kemudian kalau mau daftar silakan scan QR code di sini ya, atau langsung ke website yang di sini. Nanti saya cantumkan juga di video deskripsi bawah ini ya untuk linknya ya. Ini untuk hari Sabtu ini. Kemudian untuk acara workshop dagang saham yang misalnya sebelumnya belum join, kalau yang berminat join, batch 20 dikasih kesempatan ya, karena batch 19 bulan Juli sudah lewat. Ini masih ada kurang lebih sekitar 10 peserta ya tempatnya ya. Jadi buruan kalau masih berminat ya, yang berminat ya, langsung WA ke nomor saya di sini. Kurang lebih cukup ya untuk pemberitahuan eventnya. Saya langsung bahas ke saham-sahamnya untuk minggu ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Antam. Jadi kalau kita perhatikan Antam ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan dia dari atas ya, kemudian turun bawah, itu turunnya dia berminggu-minggu merah terus ya. Nah kali ini dia rebound ya. Apakah ini technical rebound sudah bagus atau tunggu dulu atau gimana ya? Nah sebenarnya kalau kita lihat dari formasinya di sini ya, ini ada formasi sesuai dengan yang pernah dibahas oleh Thomas Bulkowski di bukunya Getting Started in Chart Patterns ya. Ini adalah formasi pipe bottom di weekly ya. Jadi sebenarnya untuk minggu depan potensialnya lumayan ya. Tapi kalau kita mau buy jangan terlalu banyak ya, karena kalau masih di banyak 2020 itu sebenarnya resikonya masih cukup besar ya. Tekanan jualnya downtrendnya masih cukup kuat ya, tekanannya ya untuk saham Antam. Jadi belinya sih bertahap aja ya, selama dia berada di atasnya 1705 ya, itu masih boleh hold kalau yang sudah punya. Kalau yang mau buy silakan pakai stop lossnya di 1705, maksimum stop lossnya memang agak jauh ya, 1535. Tapi menurut saya sih kalau mau pasang stop loss ya di 1705 aja. Jadi buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau mau tambah lagi atau average up boleh ya untuk Antam ya. Buy-nya sedikit aja, jangan terlalu agresif karena masih cenderung strong downtrend ya. Nah kemudian dari daily chart-nya di sini sudah saya bahas juga, kurang lebih sama ya. Selama di bawah 2020 sebenarnya downtrend-nya masih cukup kuat ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau mau amannya ya tunggu aja naik ke atas 2020. Nah jadi jangan-jangan ketinggalan pas ntar, enggak juga sih ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020, dia naiknya juga bisa tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini sebelumnya ya, bisa sampai 3170 ya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 2020. Nah kalau sekarang mau buy boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya kurang lebih saya turunkan aja ya. Sebelumnya saya gambarkan di 1720 ya. Ini saya pakai aja swing low yang di sini ya, atau low yang di sini 1700-an kurang lebih ya. Jadi stop lossnya pasang aja di 1700 atau pakai acuan swing low yang di sini ya, 1665. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1840 tambah lagi, naik ke atas 1900 tambah lagi. Tapi jangan terlalu banyak ya, bertahap aja, santai aja, karena selama masih di bawahnya 2020 untuk Antam ini masih resiko, terus terang aja ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya ya di 1700 atau yang pakai acuan swing low yang di sini ya, 1665. Itu kurang lebih seperti itu untuk Antam. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco kalau kita perhatikan di sini ya, ini untuk weekly chart-nya dia reboundnya juga lumayan tinggi ya.
Jadi untuk Inco ini apakah sudah boleh buy Pak Sunar selama dia bertahan di atasnya 5.550 ya untuk saat ini ya, itu masih cukup bagus ya, masih cukup strong ya reboundnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya paling dekat di 5.550 atau maksimum di 5.175 ya. Kalau misalnya masih takut Pak Sunar nanti jangan-jangan kalau saya buy sekarang dia koreksi ya, tunggu aja buy on weakness di area 5.175 ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi intinya kalau yang masih takut beli ya tunggu kalau dia turun di bawah 5.175, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh ya seperti itu ya. Asal kita pasang stop lossnya di 5.550 dan 5.175. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.900 untuk Inco boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 6.625 dan 7.100. Nah, kedepannya bagaimana Pak Sunar untuk Inco? Apakah dia masih menarik? Mengingat dia sudah kasih tahu ya, nggak membagikan dividen ya. Apakah nanti tahun-tahun berikutnya akan sama juga nggak membagikan dividen? Ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Tapi sejauh ini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Selama dia masih bertahan di atas 5.175 masih ada harapan untuk breakout target price terdekatnya di 625 sampai dengan 7.100-an, kurang lebih seperti itu ya. Ini dari weekly chartnya, support resistennya. Kemudian untuk daily chartnya untuk Inco mau buy sekarang boleh ya. Nah ini kan area untuk buy on weakness sebenarnya sudah saya gambarkan ya, 5650 ya. Ini sudah tembus ke atas. Pasang stop lossnya di sekitar area 5.550 dan 5.325. Memang untuk daily chartnya garis-garisnya agak berbeda ya dengan yang weekly chartnya ya. Nah, apakah setelah naik bakalan koreksi Pak Sunar? Karena mengingat di sini dia naik, kemudian dia cenderung konsolidasi koreksi ya. Tapi selama dia masih bertahan di atasnya 5.500, sebenarnya untuk Inco ini masih cukup menarik ya. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja. Naik atau breakout ke atas 5.900 boleh tambah lagi atau average up. Atau kalau kita perhatikan ya, di sini ada high-nya di 5925 di tanggal 28 Juni dan 29 Juni ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 5925, yang mau buy high sell higher ya silakan, atau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya di 6.500 sampai 7.100. Nah, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi masih tetap sama. Ini saya gambarkan garisnya dari sebelumnya di sini ya. Jadi untuk Inco ini masih ada potensial ke 7.100 ya. Sebelumnya kalau kita perhatikan ya, dia selama bertahan di atasnya ini ya, area 5.500-an ya kurang lebih ya, dia masih ada harapan untuk rebound lagi lanjut naik ke atas ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Inco. Berikutnya untuk duit. Jadi duit ini kalau kita perhatikan dia trennya sebenarnya masih cenderung downtrend ya. Tapi walaupun di sini kita lihat ini sudah mulai sideways ya. Sidewaysnya dia di jalur downtrendnya ya. Karena dia sebelumnya kan naik tinggi kemudian sideways kemudian dia turun ya. Ini sideways ya. Jadi sideways yang sekarang ini posisinya di jalur downtrendnya seperti itu ya. Ya kalau kita lihat dari low yang di sini ya dia masih lebih tinggi ya seperti itu ya. Jadi kalau saya gambarkan support resistennya ya kurang lebih ya. Saya pakai acuan yang di sini aja, swing low-nya yang sebelumnya ya mingguannya di 322. Jadi selama dia bertahan di atas 322 sebenarnya untuk duit ini masih ada harapan untuk naik ke target 484 ya resisten berikutnya ya. Nah di sini terus terang aja kalau saya gambarkan dari area swing high sebelumnya di sini dan juga swing low di sini ya, kalau kita tarik garis ini bisa dijadikan acuan sebagai resistennya ya. Jadi sebelumnya resistennya sudah berhasil tembus ke atas ya, minggu lalu dia sudah berhasil di atasnya 370. Jadi kalau yang mau buy sekarang silakan, buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya masih tetap sama 484. Nah di sini kalau kita pakai acuan ada high di sini ya 418 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kalau yang mau tambah lagi atau average up untuk duit silakan ya. Kalau misalnya buy sekarang, pasang stop lossnya di mana Pak Sunar? Kalau pasang di 370 yang terlalu dekat ya. Jadi pasangnya agak jauh memangnya ya, 322. Nah kalau misalnya nggak siap menanggung resiko, wah jauh banget Pak Sunar 370, kurang lebih harganya 376 kan, ke 322 kan. Ya kalau seperti itu ya kita bisa aja buy on weakness di 322. Tapi sebenarnya sih kalau Anda buy on weakness di 322 saya nggak menyarankan ya. Karena kalau sudah gagal bertahan di atasnya 370 ya, dia malah turun lagi, kemungkinan 322 akan ditembus ke bawah juga ya seperti itu ya, karena arahnya masih cenderung downtrend. Jadi lebih baik kita tunggu aja kalau sudah naik lagi ke atas 370 ya. Kalau misalnya dia gagal tembus ke bawah terus 322 dia rebound ya 370 ke atas saja kita tunggu ya. Atau kalau mau trading cepat ya boleh aja, tapi hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya 322 ya. Jadi support resistennya untuk weekly-nya kurang lebih seperti itu untuk duit.
Nah, untuk daily chartnya di sini memang agak sedikit berbeda ya, gambar garis-garisnya ya. Nah, kalau mau buy sekarang, area buy on weakness sudah pernah saya gambarkan di 500 yang di atas ya, dan yang di bawah 370-an kurang lebih ya. Jadi ini kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 350 dan maksimum di 322 ya, pakai acuan swing low yang di sini. Nah, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 404 ya, boleh tambah lagi atau average up. Memang di sini kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini sebelumnya dia naik ke atas 404 sampai dengan hanya di 418, kemudian dia gagal turun lagi ya. Nah, apakah kali ini dia tembus ke atas pasti turun lagi? Belum tentu ya. Jadi kita jangan sampai menjadikan analisa teknikal ya, resisten sebelumnya itu menjadikan tembok ya, dan dalam arti wah kena resisten pasti turun, belum tentu ya. Tapi belum tentu 100% naik juga ya. Yang penting di sini adalah kalau sudah berhasil naik, mau tambah lagi, atau yang belum buy mau tambah mau buy silakan ya, buy hasil higher ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang ya boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja untuk duit, karena kecenderungan walaupun ini MA20 nya sudah mulai melandai sideways di bawah istilahnya ya, tapi jalur sebelumnya itu dia jalurnya downtrend ya. Seperti itu ya, jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut juga, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MTKA. Nah, MTKA ini dia mulai naik lagi, kalau nggak salah terakhir karena ada isu buyback ya, bukan buyback, maaf, itu kalau nggak salah SRTG ya, dia ada borong MTKA ya. Sebelumnya seperti itu ya. Nah, di sini cukup menarik ya, kalau dia berhasil bertahan di atas 4.000 untuk MTKA, walaupun sebelumnya dia koreksinya lumayan tajam ya. Nah, seperti itu ya. Nah, selama dia bertahan di atas 4.000 masih menarik, target price berikutnya di 4.500 dan 5.000. Nah, strateginya ya, kita boleh aja buy on weakness ya. Tapi menurut saya sih mau buy sekarang sudah boleh ya. Kalau misalnya untuk buy on weakness ya tunggu di 3730 aja ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita strateginya buy on weakness seperti ini ya. Kalau kita perhatikan candle sebelumnya ya, 1 2 3 seperti ini ya. Nah, ketika dia koreksi ya, ini di sini ya, kemudian berhasil rebound lagi naik ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, untuk weekly chart-nya di sini ya, kurang lebih ya, kita perhatikan 3730 di sini ya. Ini areanya ya di sini ya. Kalau kita lihat ini ada low di sini dan juga low di sini ya. Jadi tunggu aja di area 3730 yang mau buy weakness ya. Kalau nggak berani buy sekarang. Artinya kalau 3730 sentuh, kemudian dia berhasil rebound mantul, barusan kita buy. Atau ya dia berhasil breakout higher lagi naik ke atas 4040, kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi. Pakai price terdekatnya di 4.500 dan 5.000. Acuannya masih tetap sama ya, setiap kelipatan Rp500 ya, target price-nya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga, gambar garis-garisnya memang banyak banget ya, tapi kita jangan bingung ya. Ini sebenarnya yang ikutin saya garisnya yang sudah saya berikan support psikologisnya di 3770. Ini saya ambil dari mana? Saya ambil kurang lebih dari area konsentrasi candle di sini ya. Kalau kita lihat banyak low di sini ya. Ini kurang lebih yang nyentuh-nyentuh ini ya. Dan juga di sini itu kurang lebih di area 3770. Jadi yang ikutin saya harusnya naik ke atas 3770 buy, naik ke atas 3900 buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Sudah saya bahas sebelumnya juga ya. Yang di sini kalau yang mau buy sekarang boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas 4140. Nah, sebelumnya ada yang tanya juga garis-garisnya itu dari mana Pak Sunar, kok banyak banget, dan juga gimana cara taunya. Ini saya ambil dari paling mudah banget ya, yang kurang lebih dari area ini ya, high-nya di sini ya. Memang kalau beberapa ada high di sini ya, ini kan 4150 high-nya 1 Juli, bukan 1 sebentar ya, 1 Juli ya. Kemudian di sini juga high-nya tanggal 5 Juli ya, itu di 4130 ya. Saya ambilnya 4140 kurang lebih di titik yang di sini ya, di area sini lah kurang lebih ya. Ini di area kalau kita perhatikan sekitar ini ya, area yang di low yang di sini, dan juga di area swing low yang sebelumnya di sini ya. Jadi kurang lebih lah ya, nggak bisa pas banget ya. Kalau pas nanti bakalan banyak nanti garisnya ya. Di sini ada 4130, nanti 4150 ya, ini 4130 juga, yang di sini ini 4100 ya. Jadi ini kurang lebih ya 4140 ya. Saya acuannya di sana. Kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi silakan. Target price-nya sekitar 4400 dengan 4500 itu untuk MDKA. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dia gap up Pak Sunar, itu boleh kejar nggak? Tergantung tipenya Anda sih. Kalau Anda berani buy high sell higher silakan. Tetapi kalau saya bilang sih kalau gap up ya lebih baik tunggu aja buy on weakness di area terdekatnya ya, dekat open dekat dengan close sebelumnya ya, 4000 ya. Kurang lebih seperti itu ya strateginya. Memang downtrendnya di sini masih cukup kuat ya, walaupun ini sudah mulai naik ke atas. Yang
jadi masalah di sini volumenya masih belum naik ya, masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi itu penyebabnya kenapa kita buynya jangan terlalu agresif ya, walaupun candlenya sudah mulai hijau ya seperti itu ya, tapi arahnya masih cenderung downtrend. Terus terang aja seperti itu. Cukup ya. Nah, berikutnya untuk IATA. IATA gimana Pak Sunar? Ini kecenderungannya masih turun ya. Ya memang dia masih testing area resistennya 175. Untuk IATA saya belum menyarankan buy ya. Buy-nya tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 175. Karena kalau kita perhatikan selama dia masih berada di bawahnya 175, itu dia resiko akan testing area 120. 120 diambil dari mana? Ini dari swing high sebelumnya di sini ya, ketika dia bangkit dari kuburnya di sini dia naik ya. Dan dia kan bertahan dari 120 kan. Nah, kalau masalahnya kalau masih di bawahnya 175 itu resiko ke 120 masih lumayan besar. Jadi kita jangan terlalu agresif ya. Ini khusus bagi yang mereka yang suka spekulasi buy on weakness ya, tapi buy-nya tunggu naik ke atas 175. Arahnya masih cukup kuat downtrend-nya ya. Ini untuk IATA weekly-nya, kemudian untuk daily chart-nya ya, grafik hariannya. Di sini dia memang area buy on weakness sudah saya gambarkan di 160-an ya. Memang agak sedikit beda antara daily dan weekly. Kalau yang mau buy sekarang boleh aja, tapi perlu diingat memang stop loss-nya agak jauh ya. Ini sebelumnya stop loss-nya kayak saya gambarkan ya. Stop loss-nya di 145 dan 133 maksimum kalau buy sekarang. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, karena walaupun ini MA20-nya sudah melandai, tapi dia kan arah sebelumnya kan downtrend-nya, karena selama masih di bawahnya 212 terus terang aja untuk IATA ini masih cenderung risiko. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout higher high naik ke atas 173 atau pakai acuan di sini ya 174 terakhir ya kurang lebih lah ya, kita boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 188 kita boleh tambah lagi. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya, masih tetap sama. Saya nggak ganti-ganti garisnya ya seperti itu ya. Kenapa kalau ganti-ganti? Kalau saya ganti-ganti nanti bingung ya. Misalnya bagi ya kalian yang sudah pasang stop loss-nya, kok digeser lagi Pak Sunar garisnya ya, atau pasang automatic order buy ya, nanti bingung ya. Jadi saya masih tetapkan aja, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. ITMG kalau kita lihat dari weekly chart-nya ini masih menarik ya, masih tetap sama ya. Selama dia berada di atas 3200 masih ada peluang untuk breakout ke atas 37.000 dengan target berikutnya di 38.500 ya, dekatnya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, atau kalau misalnya wah Pak Sunar takut tunggu koreksi ya, tunggu aja di area 30.500 sama dengan 32.200. Jadi kalau dia koreksi kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya barusan kita buy. Kalau belum mantul ya jangan buy. Kalau koreksi langsung buy itu berarti bukan buy on weakness tapi tangkap bisa jatuh. Nah kalau misalnya mau tunggu agak ke bawah ya di 27.000 ya. Tapi menurut saya sih ini sudah cukup bagus saya kalau mau buy nyicil ya. Nah itu weekly chart-nya. Terus urut daily chart-nya ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trading stop-nya di 34.500 dan 33.850 ya. Kalau yang misalnya mau tunggu buy on weakness ya tunggu di 32.200 lagi. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 32.200 atau seperti ini ya, nyentuh pas di 32.200 ya, kemudian berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Ini sudah saya kasih petunjuk di sini ya. Bahkan sebelumnya ada tanya saya, oh Pak Sunar kok pas banget sih garisnya di 32.200 ini ya rebound ya. Dia waktu itu juga buy ya. Ya memang bisa aja kebetulan juga ya seperti itu ya. Tapi kebanyakan sih garis-garis yang sudah saya berikan ini lumayan menarik lah ya. Kalau mau buy memang cukup akurat ya. Walaupun saya nggak bilang 100% benar, enggak ya. Nggak ada yang 100% benar ya. Market yang 100% benar ya. Di sini kalau mau buy high sell higher atau kalau mau tambah lagi naik ke atas 35.500 mau buy lagi silakan. Target price berikutnya di 37.000. Berikutnya kenaikannya setiap kelipatan 500 rupiah aja ya. Nah kalau kita lihat di sini apakah ketinggian Pak Sunar untuk ITMG? Sebenarnya tidak ya, karena ini sudah pernah saya bahas juga. Kalau kita lihat dari harga tahun 2010 ya, masa kejayaannya dulu, itu dia bisa tinggi sampai dengan 57.950 ya. Paling nggak ini 43.000 target price terdekatnya untuk ITMG ya. Jadi masih ada harapan. Kalau mau buy silakan ya. Jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga. Kalau misalnya bingung ya tunggu aja buy weakness lagi atau buy high sell higher ya seperti itu. Memang ini masih di tengah-tengahnya. Nah setelah breakout apakah nanti turun lagi Pak Sunar? Bisa aja kasih seperti ini sebelumnya ya, dia breakout ini kan kurang lebih resistennya ya, swing high-nya kan di sini 33925
dia breakout, besoknya kok koreksi Pak Sunar, jual. Belum tentu ya, kadang-kadang memang breakout dia koreksi itu wajar, jadi kita harus tahu ya. Ini dia masih naik lagi kan 37.000 ya. Kalau sudah terjadi kan ngomongnya gampang Pak Sunar, maka tadi itu saya bilang ya, kalau nanti sudah berhasil breakout, kalau koreksi itu wajar aja selama dia masih di atasnya 33850 garis yang sudah saya berikan ya, boleh lah ya kalau mau buy ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini totalnya ada 6 saham. Jangan lupa cek video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Sekian, terima kasih.